Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nurul Zahra dari kelas KPI 1A. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari mind map yang sudah saya buat yang memuat seluruh materi mata kuliah PKS selama satu semester ini untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Faridullah Fuad MPD. Baik, di sini sudah tertera mind map yang sudah saya buat tadi, yang nantinya akan saya jelaskan mengenai bagian-bagian yang ada di mind map ini. Iya, bisa dilihat yang warnanya berbeda ini di sebelah kiri adalah materi judul ya, dan yang berwarna coklat muda ini adalah kata kunci, dan nantinya ada beberapa judul yang terdapat alasan ilmiahnya yang nantinya akan dijelaskan. Dan untuk keseluruhan kesimpulan dari semua materi ini akan dijelaskan di akhir video. Baik, mind mapnya sudah di fullkan agar lebih jelas melihatnya. Langsung saja materi yang pertama tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh profesional. Materi yang kedua tentang esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Di sini jadi dijelaskan bahwa mengenai identitas sosial terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pada bab 15 dibahas tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Materi yang ketiga tentang esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, definisi konstitusi berdasarkan ahli merujuk pada pandangan Lord James Bryce, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Materi yang keempat tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Jadi nilai-nilai konstitusi idealnya harus dilaksanakan secara normatif karena akan memengaruhi tercapainya atau tidaknya tujuan sebuah bangsa yang tercantum di dalam konstitusi. Di antaranya dapat dilihat pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Materi yang kelima tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Nah, menurut Profesor Dr. Noto Negoro, beliau mengungkapkan nih bahwa hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Sedangkan kewajiban sebagai sebuah beban yang memberikan sesuatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Materi ke-6, sumber historis sosiologis politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Materi ke-7 tentang demokrasi Pancasila, dan menurut salah satu tokoh besar yaitu Abraham Lincoln, beliau mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Materi yang ke-8, dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Gustav Radbuch, seorang pakar ahli filsafat Jerman, dia mengatakan bahwa agar kita bisa menegakkan hukum, maka harus meliputi 3 unsur yang harus selalu diperhatikan. Yang pertama yaitu keadilan, kedua kemanfaatan, yang ketiga kepastian hukum. Materi yang ke-9, dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Pengertian wawasan Nusantara menurut Hasan Habib yaitu kedaulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan ekonomi. Materi ke-10 tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan.
Materi ke-11, konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ke-12, mengetahui kelebihan bangsa Indonesia sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Yang ke-13 yaitu anti korupsi. Menurut Subekti dan Kitrisudibjo, korupsi adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan bagian mind map yang sudah saya buat. Selanjutnya akan saya jelaskan secara keseluruhan mengenai kesimpulan materi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kesimpulan yang pertama yaitu, secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan agar memiliki watak atau karakter yang baik. Kedua, identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas, sehingga ciri khas tersebut menjadi pembeda dengan bangsa yang lain. Konstitusi menurut Lord James Bryce adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum. Aturan-aturan dasar dalam UUD merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan di Indonesia. Jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi, tentu saja penguasa akan memerintah dengan sewenang-wenang. 4. Hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang harus diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. 7. Penegakan hukum ialah suatu proses yang berlaku untuk menegakkan dan memfungsikan norma-norma aturan hukum secara gamblang, berisi mengenai panduan cara berperilaku baik dalam hubungan dengan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 8. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. 9. Ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi 3, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, sebagai kondisi, atau sebagai metode atau strategi. Bela negara dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara fisik dan non-fisik. 10. Korupsi adalah perbuatan curang atau tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Cara agar tidak terjerumus pada korupsi adalah dengan mendekatkan diri dengan agama, jangan berorientasi pada uang, dan tumbuhkan rasa tanggung jawab sekecil apapun. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa menambah pengetahuan mengenai pendidikan kewarganegaraan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.